sering kesini sejak PT3. Nama saya Adi Sandoyo dan saya pewarta dari Paroki Curug Gereja Santa Helena. Sekarang di BPK menangani bidang misi. Nah, saya mau cerita karena saya lahiran tahun 66, bertepatan dengan lahirnya Orde Baru. Pasti di sini ada beberapa yang seangkatan dengan saya, wajah-wajah 50-an ke atas. Lalu temanya cukup sulit. Nggak tahu harapan indah punya harapan apa tentang ajaran sosial gereja. Tahun 80, waktu itu saya ingat SMP. Itu dijual kemasan teh botol. Saya bingung, teh kok dijual? Karena sebelumnya yang namanya teh itu dibagi gratis. Orang haus, ke tetangga kanan kiri dapat teh gratis. Kok tahun 80-an ada teh yang dijual setingkat green spot? Nah, itu kan green spot itu minuman mahal. Aneh, tapi nyata. Dan sekarang setelah umur 50-an takut minum teh botol. Karena sudah terlalu manis. Dulunya wah aneh, tapi ya nikmati juga perkembangannya. Lalu waktu saya kuliah di Jogja tahun 86, itu saya ingat pertama kali melihat yang namanya Cilael. Di situ ada ayam goreng. Sebelum ada Kentucky, Cilael dulu. Ngantri tuh, beli ayam, ingat Cilael ngantri. Terus dengan bangganya saya beli berapa potong itu ayam Cilael itu. Saya bawa pulang ke rumah untuk membahagiakan nenek saya. Tapi ditanggapi dengan negatif. Kamu sudah nggak percaya sama nenek? Bukankah sejak kecil nenek sudah bikin ayam goreng tepung? Apa bedanya dengan buatan nenek sama Cilael ini? Saya bingung juga, bedanya apa ya? Nah, dua contoh inilah yang namanya tahap industrialisasi. Kalau ayam goreng tepung itu kan nggak ditemukan di mana-mana. Sudah basi, panasin lagi, hangat lagi. Tapi kalau Cilael kan beda, ada dusnya. Dan kemudian setelah Cilael nggak terlalu berkembang, ganti opak, Kentucky Fried Chicken. Dan ternyata ayam goreng Kentucky itu saya ke Eropa kemana bentuknya sama. Tetapi ayam goreng tepung nenek saya sama tetangga beda rasanya. Nah, sekarang setelah tidak ada nenek, kangen dengan ayam goreng nenek. Sudah tidak ada lagi. Tapi si Kentucky itu kan sudah meninggal. Tapi resepnya dipalsukan juga. Ayam tentara di kaki. Tetapi cucu-cucu ibu-ibu bisa bedain mana Kentucky palsu, mana Kentucky asli. Nah, itu namanya industrialisasi. Maka saya berbicara tentang ajaran sosial gereja. Sederhana kan? Itu ajaran sosial gereja itu. Nangkep subtema yang pertama, ajaran sosial gereja. Nah, secara lebih sulit ya, atau secara lebih jelimet, ini ada dokumennya, yaitu Rerum Novarum.
apa dokumennya? Sekarang masih bisa ngucap. Jadi setelah minum kopi di depan pulang juga apa? Tapi kalau cerita ayam goreng nenek saya pasti ingat, pasti ingat. Tapi belum itu dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13. Saya juga udah hafal, lihat contekan di sini. Ada tanggal 15 Mei 1891. Jadi pemimpin gereja Katolik sedunia pada era tahun 1891 memberikan semacam ensiklik. Namun pada tahun 1800-an suasana kekristenan itu sudah berbeda, terutama sejak adanya gereja Protestan di abad ke-15. Orang bebas mendirikan gereja tanpa izin Vatikan, dan gereja sudah seperti kayak industri. Di mana-mana orang bisa mendirikan gereja. Gak setuju, bikin gereja. Paus Leo melihat lebih luas lagi. Sejak reformasi itu juga, dunia bergulir tanpa minta izin gereja, terutama dalam hal ekonomi. Dan akhirnya muncul yang namanya istilah yang diperangi oleh gereja pada waktu itu adalah kapitalisme. Nah, ini istilah yang kedua. Yang pertama tadi apa? Lalu yang kedua kapitalisme itu apa lagi? Tapi kalau ayam gorengnya ada Pak Agus, ingat. Kalau Rerum Novarum, kapitalisme. Nah itu kapitalisme itu satu singkatan untuk menyebutkan situasi dunia yang akhirnya mengedepankan ekonomi karena perang sudah tidak ada lagi. Akhirnya muncul ekonomi. Seperti Indonesia juga setelah kemerdekaan ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Yang dikedepankan adalah pembangunan secara fisik. Di mana-mana dibangun. Ini juga harapan indah, parokinya begitu besar. Dibangun. Nah, saya tadi kehilangan. Biasanya saya sebelum ke PD berdoa di depan Bunda Maria. Bunda Maria lagi dikurung sama terpal. Pindah ke mana? Oh, nah itu baru tahu malam ini kalau Bunda Maria sudah digusur ke depan. Lagi di, nah itulah berarti lagi tutup sama terpal kan. Sementara Bunda Maria ngungsi dulu ke depan. Nanti kalau sudah selesai balik lagi kan. Nah, di situ kan ada jari-jari tangannya penyumbang. Di situ kan. Tapi saya cari jari tangan saya nggak ada. Tapi siapa jari tangan yang terpasang di situ yang menyumbang? Itulah bagian dari ekonomi. Siapa yang bisa nyumbang? Yang punya duit banyak. Kalau warga janda miskin ya nggak ada jarinya di situ. Hanya telapak kakinya sering berdoa dan berdoa, tapi tidak diukir di lukisan ini. Nah ternyata pengaruh kapitalisme itu juga masuk ke dalam gereja. Nah inilah Paus Leo waktu itu melihat berbahaya. Tetapi apa daya? Surat Paus Leo itu bukanlah surat yang harus diterima oleh seluruh dunia. Karena seluruh dunia tidak semuanya orang
Paus Leo tentang Rerum Novarum. Sedangkan gereja Protestan yang mengimani Yesus pun tidak terlalu peduli dengan pandangan dari Paus. Di mana Paus intinya di dalam Rerum Novarum itu sebagai orang yang beriman kepada Yesus dalam hal menjalankan kehidupan ekonomi tidak boleh mengedepankan keuntungan secara material dengan mengorbankan nilai martabat pribadi manusia. Itu maksud inti dari seluruh ajaran Rerum Novarum itu. Namun seberapa banyak orang yang mau mengikuti surat gembala dari Paus ini, sementara orang Katolik kan sudah menjadi bagian kecil. Dunia terus berkembang dengan caranya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan martabat manusia untuk mengejar keuntungan secara finansial. Jadi, apa prinsip iman yang harus kita pakai? Saya bacakan dari Yakobus. Yakobus pasal 5. Ayat yang pertama. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Sama-sama ayat yang kedua. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang akan mengalir dari dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, Tuhan mereka yang menyembahnya. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum akan membunuh orang yang benar, tidak dapat lama-lama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di ayat yang keempat, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangnya, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panen. Nah, ini situasi tahun 80 Masehi, setelah 50 tahun penyaliban Yesus. Gereja melihat ada ketidakadilan di dalam dunia pertanian, di mana para buruh upahnya ditahan, sementara yang punya tanah hidup bergoyang. Dan kalau kita pelajari juga perjuangan Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus, sampai menyebut kalau kita beriman kepada Yesus, sudah tidak ada lagi tuan
dan budak. Itu perjuangan kekristenan yang sampai hari ini belum selesai. Nah, Yakobus pasal 5 ayat 4 tadi itu terjadi juga. Gak usah dalam perusahaan besar, dalam rumah tangga. Kalau yang di rumah tangga itu ada pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Mbak, kalau lebaran gak usah pulang. Nanti aku kasih gaji 3 kali lipat kalau kamu gak pulang mudik. Keputusan ini keputusan cinta kasih atau keputusan perbudakan? Asisten rumah tangga jam 4 pagi sudah bangun, sudah melakukan kegiatan, sementara kita mungkin jam 6, setengah 7 baru bangun. Dia dari jam 4 sudah menyapu, sudah mengepel, sudah mencuci. Lalu dia jam 7 baru duduk, diteriakin, kenapa kamu duduk? Malas. Itulah kekuatan iman yang muncul. Kalau orang yang semakin beriman kepada Yesus, tidak akan pernah terjadi seperti itu. Tetapi pada kenyataannya kita masih arogan, masih menindas yang lemah. Bapak-bapakku di belakang juga, kalau pulang nggak ada kopi, gimana? Mana kopi? Mau kopi nggak kasih anggaran, kopi turun dari langit. Nah inilah yang namanya kekuatan iman muncul di situ. Kalau PD mah bisa bersenandung dalam roh, berjam-jam sampai plafon ini tiap minggu diganti sama pastor. Karena orang karismatik kalau senandung itu sampai tingkap-tingkap langit ini terbuka. Dan langsung mertua juga seperti itu, bahasa rohnya cuma beda. Adu kuat siapa mati duluan. Nah jadi apakah itu yang namanya iman? Jadi berbicara tentang ajaran sosial gereja, kapitalisme, mencari keuntungan secara materi dan di atas segala sesuatu, tidak perlu berbicara tentang usaha besar. Kadang-kadang kita merasa bahwa karena kita menjadi bapak keluarga yang mencari duit, maka kita berhak mengatur seenaknya, menindas istri. Istri diciptakan bukan sebagai penolong, tapi perongrong. Maka akhirnya terjadi penindasan kepada kaum yang lemah. Lu ya Pak, jadi laki gua dari dulu gak berubah-ubah, gajinya ya begitu-begitu aja. Gua sakit kepala. Terus suaminya bilang, sejak kapan lu sakit kepala? Sejak kapan zaman lu? Nah itu. Jadi sebelum menikah sama dia gak pernah sakit kepala. Nah inilah yang disebut dengan kapitalisme rumah tangga. Menindas siapapun demi uang. Nah, kamu sekolah harus yang pintar. Tujuannya apa kita bawa guru ke sana? Ayo, jujur. Tujuannya supaya anak naik. Sebab kalau anak gak naik kelas, bayar lagi. Bayar lagi. Maka itulah namanya kapitalisme. Aku gak peduli kamu bodoh atau pintar, yang penting harus naik kelas supaya mama gak bayar lagi. Nah, itu
martabat hidup manusia. Begitu mertua nginep di rumah kita, telur semua dikasih nomor dalam kulkas. Telur 1 kilo kan isinya nggak sampai 16. Kasih nomor 1 sampai 20. Lalu pagi-pagi, wah, telur yang nomor 9 mana? Hanya bingung, memang nomor 9 itu nggak ada. Tapi ini kan terakhir 16 mah. 9 sama 12 nggak ada. Di sini hanya aku dan mama dan tidak boleh ada dusta. Siapa yang ngambil itu? Nah inilah yang namanya diskusi kapitalisme dalam rumah. Mengapa kalau mertua nomornya telurnya dikasih nomor, tapi kalau mamanya sendiri nggak dikasih nomor? Nah itulah bedanya. Kalau orang tua sendiri malah telurnya semua dibungkus sampai suami bilang, "Mak, telur yang mana? Gue dibawa tikus." Nah itulah kapitalisme. Tetapi begitu kita mulai beriman kepada Yesus, Rasul Paulus, tidak ada lagi Tuhan, tidak ada lagi Buddha. Sudahkah kita menjalankan iman seperti itu di rumah? Saya sebagai pewarta juga mengatakan belum. Karena asisten rumah tangga saya belum bisa makan satu meja dengan saya. Kalau dia bikin tempe goreng, pasti saya dulu yang makan. Nanti yang sisanya baru dia. Gak mungkin duduk semeja tidak ada lagi Tuhan dan Buddha. Berarti kita semua masih calon baptis, belum terbaptis. Apalagi waktu saya mengajar kitab suci, lalu sertanya ada anak muda yang sudah sukses itu. Diajarin ini, terus begitu saya sampai ke rumahnya, terus saya tanya, "Bapak, Facebook saya namanya Yohanes, Yohanes ada nggak?" Itu asisten rumah tangga ini sudah sepuh. "Oh, Tuhan sedang tidur." Ibu panggil dia Tuhan. Ya. Akhirnya begitu dia bangun, saya, "Kenapa kamu kokoh dalam kelas kitab suci, tapi dalam prakteknya kamu masih menerapkan feodalis? Pembantumu yang seusia ibumu memanggil kamu Tuhan. Di mana letak kekristenan?" Nah, itulah dia. Jadi ada banyak sekali inti tentang ajaran sosial gereja yang banyak sekali belum kita ketahui. Apa salahnya kalau pembantu rumah tangga itu meskipun dia pembantu dan dia usianya sudah sepuh, nggak perlu Tuhan, Ndoro, Kanjeng Ratu, Demas, itu semua itu kan peninggalan dari feodalisme. Oleh karena itulah Paus Leo bersuara bahwa inti dari ajaran sosial gereja adalah manusia itu diciptakan setara di hadapan Allah. Terakhir, budaya peduli. Saya teringat cerita dari nenek saya. Ada yang namanya cerita si kacil nyolong ke ibu. Si kacil nyolong ke ibu. Kok nggak ada ceritanya semut nyolong gula? Nggak ada. Si kancil
menyolong ke timun. Timunnya petani selalu rusak berantakan. Diintip sama si petani, ternyata hewan yang bernama kancil. Lalu akhirnya ceritanya, dengar ceritanya kan? Kalau dengar ceritanya berarti saya jadi kakek, jadi cucunya. Ceritanya akhirnya si petani itu membuat patung boneka, dipasang di ladang. Lalu patung bonekanya itu diolesi lem. Nah, kancil, ada tukang petani nih. Kurang aja dia malam-malam masih di kebun. Akhirnya si kancil itu nonjok itu boneka. Gak bisa lepas tuh. Kakinya lagi tendang boneka lagi. Gak bisa lepas. Akhirnya si kancil terperangkap dengan boneka yang penuh dengan lem. Jadi kegagalan kita, mengapa kita tidak bisa peduli? Karena kita rakus. Kita tidak jernih, cerdas dalam perangkap-perangkap itu. Banyak sekali boneka-boneka lem yang sedang memperangkap kita. Nah, kita rakus, maka nggak peduli. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, ngomong dengan enak. Lalu cerita yang kedua, 2 ekor kelinci berebut sepotong roti. Pernah dengar ceritanya? 2 ekor kelinci berebut sepotong roti. Sepotong roti. Lalu 2 kelinci ini bingung, ini roti ini berhak yang makan siapa? Karena rotinya hanya 1. Kelincinya 2. Kelinci itu kan terkenal mulutnya itu kan gak bersuara, tapi mulutnya bikin lagi kelinci. Enak aja tuh roti punya aku mau dimakan, itu mulut kelinci. Meskipun kita pakai masker jadi lalu akhirnya datanglah kancil. Kembali lagi kancil itu binatang yang selalu legal. Cici, nah kelinci lah. Entah chihuahua, entah kelinci. Ada apa Ci? Ini loh roti. Udah, si kancil bilang begitu. Rotinya 1 kan Ci? Ya, nih gua potong nih. Jadi 2 kan? Ini kancil pintar ini. Yang kanan tuh gede, ini yang kecil. Nih, Ci, berarti yang mana? Berarti yang kanan dong. Ini kan gak mau kan untuk kamu? Enggak, enakan tuh enggak. Kalau begitu gua pasang. Kecil lagi kan? Potongan. Gede lagi. Cici berarti yang mana? Tapi ini kan kamu gak mau kan? Kalau yang gede ini kasih lagi enggak. Kalau begitu aku. Akhirnya sepotong roti itu habis dimakan kancil. 2 ekor kelinci menangis. Orang yang rakus adalah sionya kucing. Maunya menang sendiri demi kekenyangan sendiri. Nah, seperti ini sionya kancil. Bersyukur kan nggak ada yang sio kancil. Pasti contohnya negatif ke kancil. Nah, makanya hati-hati yang sio kelinci kalau mendekati sio kancil. Pasti akan disolimi. Nah, oleh karena itulah bagaimana supaya kita benar-benar memiliki kepedulian.
di dalam pedoman pembaharuan karismatik ini ada satu nomor yang menyebutkan untuk kita semua. Siapa bilang orang karismatik itu eksklusif? Karena orang karismatik sendiri tidak pernah membaca nomor itu. Artikel nomor 56. Pembaharuan karismatik dan keterlibatan sosial. Arah yang seyogyanya kita tuju adalah saling membantu agar Roh Kudus sungguh memenuhi hidup kita. Jadi intinya kalau kita menyebut diri, tadi Ibu bilang, mari kita ke tempat yang lebih dalam. Apa yang dalam? Oh, lagunya pelan. Arah yang seyogyanya kita tuju adalah saling membantu agar Roh Kudus sungguh memenuhi hidup kita. Apakah orang karismatik sudah rajin membantu? Kalau iya, Roh Kudus semakin penuh. Salah satu petunjuk yang dapat membantu kita untuk mengetahui sejauh manakah kita didorong oleh Roh sejati adalah dengan memeriksa bagaimanakah kita bersikap kepada kepentingan umat dan masyarakat yang lebih luas. Dalam proses itu, pembaharuan iman kepada Roh Kudus perlu semakin disambung rasakan dengan segi profetik iman yang menyeluruh. Profetik iman, kenabian. Kita tidak perlu takut kalau memang kita sedang berbagi tentang panitia. 3 tahun yang lalu, waktu saya dipercaya untuk mulai memperkenalkan bidang misi di Pulau Nias, saya melihat sendiri bagaimana anak-anak muda di sana hanya sampai SMP karena orang tuanya tidak punya duit. Sementara pesantren-pesantren di sana sudah menyediakan beasiswa sampai sarjana. Bagaimana gerakan karismatik? Dan selalu mendengar aktivis gereja sudah di pesantren. Dan itu nyata. Saudara-saudara kita muslim punya duit untuk menginjilkan. Saudara-saudara kita Protestan di Nias itu juga bersemangat mereka membawa untuk mencari jiwa-jiwa. Sementara orang Katolik itu tugas umum. Kalau umat nggak bisa begitu. Nah, disinilah kemudian saya mengajak, ayo kita bermisi. Sekarang terkumpul 70 anak pemuda di satu base camp di Nias. Itu pun hasil dari doa, sehingga ada satu raja yang beragama Katolik terkait dengan penginjilan yang saya buat kepada dia. Ini lupa raja begini. Akhirnya tanahnya sekitar 60 hektar diserahkan dikelola sebagai kawasan industri. Saya mencari ke kampung-kampung orang-orang di daerah untuk dikumpulkan di situ selama 6 bulan, diajarin bagaimana caranya menanam terong, bagaimana caranya menanam kacang panjang, sampai dia berhasil panen dengan lebih baik daripada teman-teman yang ada di kampung. Dan selama di mes tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang buku. Diberi makan 3 kali tanpa membayar. Malamnya diberikan briefing tentang bagaimana caranya menjadi seorang pemakhluk agama. Sekarang mereka bisa berkhotbah. Dari 70 anak, 52 Protestan tadi. Sekarang mereka sudah bisa
doa iman dilatih, doa angelus setiap mau makan dengan tanda salib. Dan disitulah misi. Umumnya orang Katolik jadi Protestan. Soalnya sekarang orang Protestan menjadi Katolik. Ditentang dengan pendeta di sana, tapi saya jalan terus. Dan pasang patung Bunda Maria. Lalu teman-teman muda ini, Pak, kalau saya di depan patung ini suruh ngapain? Karena memang jiwa mereka masih Protestan. Saya ajarin bagaimana saling. Nah, ini saatnya orang Katolik itu punya budaya peduli seperti ini. Sehingga saya bersyukur level imannya mulai ditambahkan lagi. Bukan lagi masuk untuk kepentingan saya, tapi sekarang bagaimana iman saya terpancar bagi iman orang lain, supaya orang lain itu juga semakin beriman, tidak meninggalkan Yesus Kristus. Dengan itulah nanti Ibu Bapak yang dari Harapan Indah, kalau memang berkenan, mulai tanggal 7 Oktober nanti akan dibuka sekolah misi. Bagaimana caranya menjadi misionaris karismatik. Sudah banyak misionaris dari Islam, misionaris dari Protestan. Nah, di mana letaknya orang-orang Katolik untuk bermisi? Jadi tantangan kita ke depan dalam ajaran sosial gereja. Mengapa orang sampai tertindas? Mengapa orang sampai tidak mau ke gereja? Mengapa orang sampai pindah agama? Karena iman akan Yesus itu tidak dihidupi secara maksimal. Dan dunia semakin menampakkan kecanggihan yang begitu hebat tentang kehidupan sosial ekonomi. Dan bahayanya, untuk apa datang ke gereja kalau tidak memberikan keuntungan secara finansial? Saya bersaksi sejak umur 25 tahun, ini sudah berlangsung 30 tahun lebih, menyerahkan diri saya untuk karya pelayanan. Dan saya bisa mengatakan bahwa Tuhan kita itu setia. Yesus memberkati kita semua.